Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar sahabat Daily Hope? Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini kita kembali bisa beribadah mencari wajah Tuhan. Dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, saudaraku, yang sangat indah dari Wahyu pasal 17. Itu mengungkapkan bagaimana gereja palsu yang diruntuhkan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kemudian kita diberkati dengan firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita harus mensyukuri hari yang Tuhan berikan pada saat ini, karena kita tahu Tuhan menanamkan di hati kita dengan kebenaran janji-janji firman Tuhan bahwa ada harapan-harapan surgawi dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga kita percaya ketika kita masuk hari yang baru seperti pada pagi hari ini, kita imani ada berkat-berkat yang baru, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin, saudaraku. Dan sahabat Daily Hope, ketika Anda butuh didukung dalam doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar, yaitu 087888811150, 087888811150. Dan nomor WA ini menjadi sarana bagi kita juga untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, untuk saling mengenal, saling membangun di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai anggota keluarga dalam Tuhan Yesus. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda juga kami ajak untuk ikutan berkomentar, baik di live chat maupun di kolom komentar ketika Anda menyaksikan kebenaran firman Tuhan di YouTube ini, untuk memberikan kekuatan kepada orang lain. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara sekasih sahabat Daily Hope, mari saat ini kita mau sama-sama satukan hati, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau persembahkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia Tuhan yang layak kita puji, yang layak kita sembah. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu, persembahkan pujian, persembahkan sembah kami, sembah syukur bagimu Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu, oh Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami, kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, ku mau memuji-Mu selalu, ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, ya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau benar-benar menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Nama Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Dia yang layak untuk kita puji selalu, Dia yang layak untuk kita sembah selalu. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, oh namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, oh Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Kami mau mengasihimu, mencintaimu Tuhan. Dengan sepenuh hati kami, Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji. Terima hormat syukur kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak terhitung Tuhan, kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau terus memuji-Mu Tuhan dalam segala apapun yang ada dalam hidup kami, yang kami alami Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mau sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan, mencintai-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu terlebih besar dari segala apa yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami menikmati kehadirat-Mu Tuhan, dalam kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, dan kami percaya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan dengan pengurapan yang baru, hikmat yang baru dari sorga, untuk kami sama-sama mengerti dan memahami apa yang menjadi penyampaian firman-Mu pada saat ini. Dan Engkau yang terus memberikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan, menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope, kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan pada saat ini tibalah saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pagi ini adalah Babel, gereja yang runtuh, gereja palsu yang runtuh. Mari kita lihat firman Tuhan, Wahyu 17 ayat 1-3. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk." Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ada banyak simbol-simbol memang dalam kitab Wahyu, dan khususnya sekarang ini tentang Wahyu pasal yang ke-17. Di sini ada binatang merah ungu, mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan juga ada pelacur besar dan sebagainya. Kalau kita lihat di Wahyu 17 ini saja, ayat yang kelima, siapakah pelacur besar itu? Pelacur besar itu dalam Wahyu 17 ayat yang kelima berkata itu adalah Babel besar. Babel besar. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dia berada di tempat yang banyak air. Memang saudaraku, Babel itu ada sungai yang besar kan di Babylon, yang terkenal itu ya, sungai Efrat itu ya. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau kita lihat di Wahyu pasal 17 ayat 15 menjelaskan kepada kita bahwa makna dari banyaknya air itu bicara tentang bangsa-bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Jadi Babel ini, pelacur besar ini, ada di antara, di tengah-tengah bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan juga dijelaskan ini ada seekor binatang merah ungu, merah darah maksudnya ini ya. Merah darah, binatang yang warnanya merah darah, merah tua saudaraku. Mempunyai 7 kepala di sini. 7 kepala berkata tentang 7 raja negara-negara yang besar. 5 sudah jatuh. Ya. 1 sementara, dan nanti juga yang satunya akan muncul. Nah, ketika Rasul Yohanes terima akan wahyu ini di masa Rasul Yohanes, saudaraku, memang ada 5 negara yang memang sudah jadi besar tapi runtuh, yaitu negara Mesir, kerajaan Mesir. Kerajaan apa lagi saudaraku? Ada kerajaan Mesir ya. Setelah itu kerajaan Syria, lalu kerajaan Babel. Kemudian bangkit lagi setelah masing-masing kerajaan ini runtuh, bangkit lagi. Muncul namanya kerajaan Persia Media. Setelah runtuh, muncul lagi kerajaan Yunani. Dan 5 ini sudah runtuh. Kenapa? Digantikan dengan siapa? Dengan kerajaan Romawi yang lagi berkuasa pada masa Rasul Yohanes. Dan memang gara-gara inilah, ya kan, pemerintahan Romawi inilah dibuang Rasul Yohanes ke Pulau Patmos. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dan binatang ini saudara, dia kan punya 7 kepala. Nanti akan muncul lagi
satu lagi, satu negara, satu kerajaan yang kuat untuk menggantikan kerajaan Roma. Siapa itu ya? Dan kemudian nanti binatang ini juga akan berkuasa kembali menjadi raja. Itu raja yang ke-8 ya. Binatang yang ke-8 ini akan muncul. Nah, saudara, dalam kasih Tuhan Yesus, memang ini masih misteri untuk mengatakan yang mana. Butuh tafsiran karena belum jadi ya. Tapi kalau 5 yang lainnya udah jadi. Tambah Roma kan sudah ada ya. Berarti sudah 6. Yang ke-7 yang mana? Yang 8 yang mana? Nah, kita tahu yang ke-8 itu sudah pasti pemerintahan antikristus. Yang 7 ini yang mana nih? Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, kita bisa pelajari. Dan berikut juga ada 10 tanduk. Jadi binatang yang warnanya merah darah, merah tua, ada 7 kepala, kemudian ada 10 tanduk. Itu dikatakan mereka itu adalah 10 raja yang berkoalisi. Jadi satu kekuatan dan memerintah sebentar saja, 1 jam saja. Bersama dengan binatang ini, maka 10 tanduk ini menggulingkan. Ada perempuan pelacur besar yang menunggangi binatang tersebut akan digulingkan, dikhianati. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari simbol-simbol ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi ya. Kita akan mempelajari siapakah sebenarnya ini pelacur besar ini, yaitu Babel yang menyesatkan. Kita akan pelajari apa yang dia lakukan. Yang pertama adalah menjanjikan kemakmuran bangsa-bangsa. Menjanjikan kemakmuran bangsa-bangsa. Kita lihat Wahyu 17 ayat yang keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah perempuan ini yang menunggangi binatang aneh yang baru disebutkan tadi, saudaraku. Dia ternyata menggunakan kain kirmisi, dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Berarti makmur banget. Ini menunjukkan tentang material, kemakmuran, materi. Inilah yang ditawarkan oleh perempuan pelacur besar ini. Babel ini menawarkan kemakmuran bagi bangsa-bangsa, kemerdekaan, kedamaian, hak asasi manusia, dan sebagainya. Siapa yang gak suka, saudara? Kan banyak yang suka yang seperti itu. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dia berperan seperti itu di akhir zaman. Dan saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu saja sih. Kita lihat bahwa ada satu cawan emas. Cawan emas itu kulihat dari luar kan keren, mengkilat dan bagus. Tapi di dalamnya penuh dengan segala kekejian dan kenajisan dan percabulan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah bicara tentang kenajisan, kekejian, percabulan, dan sebagainya, persinahan dan sebagainya, dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru mengisahkan. Ya, bagaimana misalkan umat Israel melakukan persinahan. Bagaimana bisa satu bangsa melakukan persinahan? Saking kebanyakan jadi sudah mewakili satu bangsa. Bangsa Israel melakukan persinahan. Persinahan apa? Persinahan rohani. Persinahan rohani, saudara. Ngaku-ngaku sebagai umat Tuhan, ngaku-ngaku sebagai gereja Tuhan, ngakunya doang. Tetapi perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Itulah perempuan besar yang melakukan persinahan, yang menawarkan percabulan, yang menawarkan kekejian dan kenajisan. Kalau lihat dari luar cawan emas, lihat dari luar bagus, tetapi yang dilakukan gak bagus. Lihat dari luar umat Tuhan, dilihat dari luar gereja Tuhan, lihat dari luar itu adalah umat pilihan Tuhan, cakep, keren, kinclong, rapi dan bagus. Ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, ngaku-ngaku sebagai gereja Tuhan, ngakunya doang, tapi perbuatannya adalah perbuatan persinahan rohani. Mencampur adukan hal-hal yang duniawi dalam gereja, sengaja bertoleransi, bahkan membuka diri untuk dicemarkan,
oleh pencemaran dunia. Itu adalah gereja palsu. Jadi Babel, pelacur besar ini, melakukan persinahan rohani, menggambarkan tentang gereja yang palsu, yang ngaku-ngaku sebagai tubuh Kristus, padahal bukan, cuma ngakunya doang. Kenyataan dalam tindakan dan perbuatan langgar firman Tuhan, melakukan persinahan rohani. Dan menariknya, menawarkan apa nih? Kemakmuran. Waduh, menawarkan apa? Hal-hal yang bersifat materi di atas iman. Jadi ini materi, ini iman. Ketekan tuh iman sama materi. Padahal yang benar adalah ini iman, materi digunakan untuk menguatkan iman. Mestinya begitu. Ini kebalik, yang dijunjung tinggi adalah materi, kekayaan duniawi, dan sebagainya. Itu adalah gereja palsu. Itu adalah Babel, perempuan pelacur besar. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa, harus sungguh-sungguh. Kita mengaku sebagai anak Tuhan. Kita betul-betul harus gereja yang kudus dan am di hadapan Tuhan. Tunjukkan semuanya itu lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, karena kita tidak mau terperangkap dengan tawaran-tawaran dari pelacur besar ini, dari Babel ini. Tawaran-tawaran yang kelihatannya mulutnya ngomong Tuhan, tetapi perbuatannya justru menyakiti hati Tuhan. Kita nanti bisa terjebak di antara orang-orang yang ternyata ngaku anak Tuhan, umat Tuhan. Gak taunya Tuhan akan menolak mereka, karena mereka gak layak di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut dengan gereja palsu. Saudaraku, kalau ada orang percaya yang palsu, kalau ada nabi palsu, berarti ada juga gereja palsu kan? Iya dong. Kalau ada orang percaya yang palsu, dipimpin oleh nabi yang palsu, itu kan jadi jemaat, jadi gereja palsu. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, aku telah mengadakan mujizat, sudah pelayanan dan sebagainya. Tuhan bilang, nyala dari hadapanku, hai para pelaku-pelaku kejahatan. Ya itu namanya gereja palsu. Itulah yang dilakukan oleh Babel ini, saudara. Menawarkan yang indah-indah, tetapi sebenarnya enggak benar. Dan nanti akan klimaksnya di akhir zaman itu akan terjadi. Tapi bibit-bibitnya itu sudah mulai tumbuh dari sekarang. Bibit-bibitnya itu sudah mulai tumbuh dari sekarang. Dan lihatlah. Babel ini, pelacur besar ini, menunggangi apa? Menunggangi binatang dengan warna merah darah, dan juga dengan punya 7 kepala, serta juga punya 10 tanduk. Dan binatang ini menggambarkan antikristus. Rupanya digerakkan oleh spirit yang salah. Gereja palsu itu digerakkan oleh spirit yang salah, oleh roh yang salah, oleh roh-roh yang sebenarnya menyangkal, menolak Yesus sebagai Mesias. Itulah spirit-spirit, semangat-semangat dari antikristus. Antek-anteknya antikristus. Kan bahaya kan? Lihat dari luar rohani, nggak taunya dari dalam antikristus spiritnya, semangatnya. Nah, memang di akhir zaman ini kita harus lebih banyak hati-hati, supaya kita punya hati yang bisa membedakan roh, kata firman Tuhan. Supaya kita jangan buang-buang waktu, habis waktu berkepanjangan, nggak taunya kita nggak berada pada track yang benar yang Tuhan mau. Rugi kita, buang-buang waktu. Sekaranglah waktunya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, memiliki roh yang benar, bisa melakukan pertimbangan roh, sehingga kita bisa membedakan ini nih gereja sejati atau gereja palsu nih. Ngomong Tuhan di depan tapi di belakang hancur-hancuran rupanya. Itu bibit-bibit, saudaraku, bibit-bibit. Bibit-bibit dari gereja kepalsuan nanti akan muncul puncaknya di akhir zaman ini. Ya, pelacur besar ini yang sepertinya jadi superhero, menawarkan kemakmuran dan sebagainya, hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi saudaraku, Sodom dan Gomora pun perbuatan-perbuatan itu dianggap sah di gereja demi hak asasi manusia dan sebagainya. Wah, itu bibit-bibit itu mulai tumbuh pelan-pelan, mulai ditabur. So, hati-hati. Ya, jangan sembarangan sekarang. Kita mesti jaga hati, kita mesti jaga iman kita, kita mesti jaga kerohanian kita. Jangan mau terpengaruh. Jaga kemurnian iman kita.
Jagalah kemurnian kerohanian kita dengan mencari sesuatu yang sejati, yang murni, sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin, sahabat Daily Hope. Dan yang kedua, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Babel ini, ya, saudara, perempuan pelacur ini, gereja palsu ini, saudaraku. Kenapa dikatakan gereja palsu seperti pelacur? Dia melacurkan diri. Lihat kitab Hosea, kan? Kitab Hosea, bagaimana istrinya melacurkan diri. Itu menggambarkan tentang umat Israel yang melacurkan diri. Makanya judulnya adalah pelacur besar. Babel, persinan rohani, gereja palsu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Mempraktekkan kelicikan tingkat tinggi. Tingkat tinggi, ya, pokoknya tinggi banget, nggak ada yang bisa nyaingin. Karena kan digerakkan oleh si binatang itu yang mensponsori, yang mensupport. Itu binatang yang melambangkan antikris itu. Kita lihat Wahyu 17 ayat 4b. Dan di tangannya ada suatu cawan penuh dengan segala kenajisan dan di tangannya ada sesuatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Lihat saudaraku, dia punya kelicikan. Orang kalau nggak sadar ketipu, ya, ketipu saudaraku. Dipikir baik, bagus, berkat dan sebagainya, ya, kecemplung di dalam, habis deh. Ternyata di situ tidak ada kekudusannya Tuhan. Ternyata di situ tidak menjunjung tinggi nama Mesias yang semestinya. Penuh dengan kelicikan, namanya juga licik, saudaraku. Licik itu kan beda depan, beda belakang, beda bungkusan, beda isi. Itu namanya licik. Bukan cerdik, itu licik. Ya, pesan barang, katanya isinya misalkan bunga ini, ya COD lagi. Oke, senang, dibungkus ditulis kembang. Kembang kayak gini maksudnya. Setelah dibuka, nggak taunya apa. Jadi dalamnya gardus, kertas. Itu licik namanya. Beda di luar, beda di dalam. Beda ucapan, beda tindakan. Beda pembungkus, beda isinya. Nah, ahlinya siapa? Ya ini nih, ya, gereja palsu ini. Sampai orang masih menganggap itu sebagai gereja, padahal palsu kan? Bayangin. Maka dia menjadi leader, pemimpin. Seolah-olah melakukan gerakan-gerakan yang hak asasi manusia, yang nolongin sana sini, mendamaikan kerjasama semuanya, kita semua kepercayaan digabung-gabungin jadi satu. Kelihatan bagus banget. Tetapi namanya itu adalah melacurkan diri. Dalam pengertian kerohanian. Dan sangat licik. Dan yang ketiga saudaraku, yang pertama tadi menjanjikan kemakmuran bangsa-bangsa. Ini gereja palsu. Yang kedua mempraktekkan kelicikan tingkat tinggi. Itu gereja palsu. Yang ketiga, haus dengan tindakan penganiayaan umat Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh pelacur besar ini. Kita lihat Wahyu 17 ayat yang kelima. Dan pada dahinya tertulis satu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lihat, sebenarnya spiritnya kan spirit antikristus. Iya kan? Mabuk terhadap darah orang-orang kudus. Justru di gereja palsu ini, orang benar bukannya lebih bebas untuk memuliakan Tuhan, dipepet-pepetin, dihimpit-himpitin, dihambat-hambatin, dikerjain. Kalau bisa hilang, lenyap, nggak muncul-muncul lagi. Justru orang benar seperti itu dikerjain. Hamba-hamba Tuhan yang mau mempertahankan firman, menyuarakan kebenaran, dihambat-hambatin, dipepepetin, pokoknya digencet. Kalau bisa lenyap, hilang. Haus untuk hal-hal yang keji seperti ini. Itulah gereja palsu, itulah pelacur besar, itulah Babel. Pada tingkat tertentu di akhir zaman, pada akhir zaman ya, di masa kesusahan besar tribulasi, dia bahkan ikut bagian membunuh, memutuskan untuk orang kudus dikejar dan dibunuh.
dan dianggap sebagai pahlawan karena digerakkan oleh spirit antikristus. Nah saudara, lucu sekali kan? Kenapa? Karena dia merasa dia mendapat dukungan, punya power dan sebagainya. Tapi rupanya kalau kita lihat tadi, ada 10 tanduk, itu melambangkan 10 raja yang bersatu memerintah cuma 1 jam saja bersama dengan antikristus. Maka mereka kerjain si pelacur besar ini, diruntuhkan, dikhianati, dihancurkan. Akhirnya kerja palsu itu runtuh, rontok. Lalu si antikristus ini, si binatang ini yang ngaku sekarang saya nih yang harus disembah. Sama aja kan? Ternyata memang selicik-liciknya gereja palsu ini, ya ternyata cuma jadi pion. Lebih licik, ya lebih licik dari sumbernya. Sumbernya siapa? Yaitu antikristus. Ya, antikristus melakukan semuanya itu. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pelajaran bagi kita. Mulai dari sekarang, kita harus menjaga hati kita, menjaga kemurnian iman kita, menjaga kesungguhan kita di dalam mencari wajah Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam menjadi saksi Kristus dalam memuliakan Tuhan, agar kita tidak terjebak dengan bibit-bibit yang mulai ditebarkan oleh iblis yang akan mengubah wajah gereja. Gereja yang sejati mau dirubah, mau digantikan dengan gereja-gereja yang palsu, yang sepertinya mulut menyembah Tuhan, tapi perbuatannya justru kekejian di mata Tuhan. Kita berdoa kita punya membedakan roh dari sekarang, agar kita dijaga Tuhan, lolos tidak terjebak dengan hal-hal yang demikian. Dan tapi saya percaya, jangan takut. Kenapa? Selama kita ini kan murid Kristus yang sejati, Allah Immanuel menyertai kita, ada Roh Kudus dalam hati kita. So pasti kita tidak akan tenang untuk berada dalam gereja palsu. Dan kita diberikan keberanian untuk menyuarakan kebenaran, tidak mau terjebak di dalamnya. Tetaplah menjadi anggota tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Anda bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Caranya adalah Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka dan mengajak mereka untuk mendengarnya, agar mereka dijamah dan dilawat Tuhan. Karena saya percaya kapanpun dan dimanapun, ketika satu orang membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dan memulihkan. Dan sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terima kasih buat dukungan Anda yang telah mendukung pelayanan ini dengan subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, like, dan bell. Tujuannya untuk apa? Agar Anda diingatkan untuk tiap pagi kita beribadah bersama-sama. Daily Hope hadir untuk Anda besok pagi jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 5:30 waktu Jakarta. Kita mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Ketika Anda butuh mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tersedia, yaitu 0878 8881 1150. Dan ini nomor WA menjadi sarana bagi kita semuanya untuk sarana komunikasi, saling membangun, saling mengenal, saling menguatkan di dalam Tuhan Yesus. Dan sahabat Daily Hope, silakan juga Anda berkomentar di live chat atau di kolom komentar yang ada, memberikan kekuatan iman bagi sesama kita, anak-anak Tuhan yang mau menjaga kemurnian imannya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita berdoa, mari kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan, saya percaya semuanya kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah saat ini, dan yang telah berinteraksi lewat live chat yang ada, memberikan kata-kata kekuatan, kata-kata iman, saling memberkati satu dengan yang lain. Tetap setia dalam Tuhan, tetap kuat dan maju terus bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa, kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, "Ku mau memujimu, ku selalu pujimu." Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
saya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima Kami mau kasih selalu Tuhan. pujimu, selalu menyembahmu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami. Amin. Dan hamba berdoa buat setiap sahabat Daily Hope, seluruh Yes. pendengar yang ada. Tuhan berkati dengan iman yang murni, Amin. dengan kesungguhan di dalam Puji Tuhan, Tuhan. menjadi anggota tubuh Kristus yang Yes. sejati. Kami dijaga oleh Tuhan, Amin. dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Yes. Tuhan. Iman kami bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan Yesus Yes. Kristus. Dan kami akan menjadi mempelainya Kristus. Dan kami akan melihat Yesus Kristus memberkati kehidupan kami. Ya, Iman kami terus bertumbuh makin hari makin Amin. menjadi dewasa, Puji Tuhan. seperti makin menjadi seperti dengan Tuhan Yesus Yes, Kristus yang haleluya. sempurna dan kudus. Amin. Terima kasih Bapa. Terima Terpujilah kasih, Tuhan. nama Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.